Shalom, kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan obat acetaminophen. Berikut nama anggota kelompok kami. Definisi dari acetaminophen atau dikenal sebagai paracetamol merupakan obat analgesik dan antipiretik yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit dan menurunkan suhu tubuh yang panas akibat demam. Obat ini bekerja dengan menghambat prostaglandin di otak yang memicu terjadinya reaksi peradangan pada tubuh. Acetaminophen ditoleransi dengan baik apabila digunakan dalam dosis yang benar. Namun, jika dosis berlebihan bisa menimbulkan kerusakan pada hepat. Acetaminophen ini dapat diperoleh tanpa resep dokter atau dikenal juga dengan obat bebas. Acetaminophen merupakan nama lain dari paracetamol. Seperti yang kita ketahui, bahwa paracetamol merupakan nama generik dari acetaminophen, sedangkan nama dagang atau nama patennya ada berbagai macam. Contohnya ada Sanmol, Itamol, Fasidol, atau Panadol, Sumagesic, Novagesic, Trimol, Pamol, Biogesic, Ufagesic, dan masih banyak lagi. Jenis obat yang telah saya sebutkan tadi di atas adalah jenis obat bebas yang merupakan obat yang kita bisa beli bebas di apotik, bahkan kita bisa beli di warung tanpa resep dokter. Acetaminophen atau paracetamol dapat ditemukan dalam bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, infus, sirup, larutan, dan suppositoriamol yang berbeda-beda, dan juga injeksi parenteral. Paracetamol selain dengan nama genetik juga tersedia dengan nama dagangnya seperti Panadol. Golongan dan klasifikasi obat acetaminophen. Acetaminophen termasuk dalam klasifikasi obat analgesik dan antipiretik yang biasanya berfungsi untuk pereda nyeri, demam, dan sakit kepala. Dan untuk golongan obat acetaminophen termasuk dalam golongan obat bebas. Obat ini bisa dibeli tanpa resep dokter yang biasanya ditemukan di apotik dan di toko atau kios-kios lainnya. Oke, selanjutnya indikasi dan kontraindikasi dari obat acetaminophen. Untuk indikasi, biasanya pasien dengan keluhan seperti demam, batuk, pilek, kemudian ada hidung tersumbat, mialgia juga, atau biasa dikenal dengan nyeri pada otot. Kemudian untuk kontraindikasi, biasanya dengan pasien yang punya riwayat asma, kemudian hipertensi, ada juga kelainan jantung dan tiroid. Efek samping dari obat acetaminophen yaitu mual, nyeri perut, dan kehilangan nafsu makan. Reaksi hipersensitivitas atau alergi seperti ruam, kemerahan kulit, bengkak di wajah seperti mata dan bibir, sesak nafas, dan syok. Penggunaan jangka panjang dan dosis besar dapat menyebabkan kerusakan hati. Lalu selanjutnya kita akan membahas farmakodinamiknya. Inhibisi enzim cyclooxygenase atau COX. Aktivitas enzim COX dihambat oleh acetaminophen, terkhusus COX-2, pada sistem saraf pusat. COX memiliki peran dalam konversi asam arakidonat menjadi prostaglandin, yang terlibat di proses inflamasi dan juga nyeri. Dengan cara mengurangi produksi prostaglandin, acetaminophen membantu tubuh mengurangi rasa sakit dan juga nyeri. Lalu, efek pada sistem endokannabinoid, metabolit acetaminophen AM404 bisa memperbarui sistem endokannabinoid. AM404 dipercaya bisa menghambat reuptake anandamide, yang merupakan endokannabinoid di mana berperan dalam modulasi nyeri dan juga suhu tubuh. Lalu ada modulasi reseptor serotonin atau 5-HT. Acetaminophen dapat memberi pengaruh pada sistem serotonergik
bisa berkontribusi pada efek analgesik atau kita menyebutnya pereda nyeri dan juga antipiretik atau penurun demam. Lalu tidak ada efek antiinflamasi yang signifikan. Acetaminophen tidak memiliki efek antiinflamasi yang signifikan dalam jaringan perifer. Maka, acetaminophen dapat menjadi pilihan yang baik untuk mengurangi demam dan juga nyeri tanpa terjadi iritasi pada lambung. Lalu ada efek terhadap hipotalamus. Acetaminophen bekerja pada hipotalamus di bagian otak yang mengatur suhu tubuh yang bekerja untuk mengurangi demam. Selanjutnya adalah farmakokinetik. Yang pertama adalah absorpsi. Acetaminophen oral diabsorpsi dengan cepat dan efisien dari saluran pencernaan, mencapai konsentrasi plasma puncak dalam waktu 30 hingga 60 menit. Pemberian acetaminophen secara intravena menghasilkan konsentrasi yang plasma puncak yang lebih tinggi dan segera. Rute rektal lebih disukai untuk pemberian untuk melewati metabolisme first pass, terutama pada pasien yang tidak sadar dan anak-anak. Pendekatan ini menawarkan alternatif untuk pemberian parenteral sehingga mengurangi iritasi lambung dan memungkinkan penyerapan yang efisien karena suplai pembuluh darah yang kaya di rektum. Penyerapan di rektum bagian atas memandu obat ke dalam sirkulasi portal melalui vena hemoroid superior, sedangkan penyerapan rektum bagian bawah menghasilkan masuknya obat secara langsung ke dalam sirkulasi sistemik. Yang kedua adalah distribusi. Acetaminophen menunjukkan pengikatan protein plasma yang rendah sebesar 10% hingga 25% dan menunjukkan distribusi yang luas ke seluruh tubuh, tidak termasuk jaringan lemak. Yang ketiga adalah metabolisme. Acetaminophen mengalami metabolisme hati, terutama melalui kinetika orde pertama, menggunakan 3 jalur yang berbeda. Konjugasi dengan glukuronida, konjugasi dengan sulfat, dan oksidasi yang difasilitasi oleh sistem enzim sitokrom P450 terutama CYP2E1 dan CYP3A4 memainkan peran terbatas dalam metabolisme acetaminophen. Proses ini membentuk metabolit perantara reaktif yang dikenal sebagai N-asetil benzoquinone imin atau NAPQI. Pada dosis terapeutik NAPQI dengan cepat bergabung dengan glutathione, kemudian menjalani metabolisme lebih lanjut untuk menghasilkan konjugat sistein dan asam merkapturat. Yang keempat adalah ekskresi. Sebagian besar metabolit acetaminophen diekskresikan dalam urin, dengan kurang dari 5% muncul sebagai acetaminophen tak terkonjugasi atau bebas. Lebih dari 90% dari dosis yang diberikan dieliminasi dalam waktu 24 jam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rute pemberian. Adapun obat acetaminophen yang dapat saya jelaskan. Nah, obat acetaminophen itu dapat diberikan melalui rute oral, rektal, ataupun IV. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai rute oral. Obat acetaminophen tersedia itu dalam berbagai formulasi, termasuk tablet, kapsul, sirup, larutan oral, ataupun suspensi. Yang kedua itu ada rektal. Nah, acetaminophen itu tersedia dalam bentuk suppositoria rektal untuk pasien dewasa maupun anak-anak. Yang ketiga itu ada IV. Nah, acetaminophen juga itu tersedia sebagai infus IV untuk pemberian. Adapun yang perlu kita tahu, itu ada dosis untuk dewasa dan juga remaja. Saya akan menjelaskan dosisnya, yaitu dosis untuk dewasa dan remaja usia 13 tahun ke atas dengan berat badan lebih dari 50 kg. Dosis acetaminophen yang dianjurkan adalah 1000 mg setiap 6 jam atau sekitar 650 mg setiap 4 jam. Nah, dosis tunggal maksimum itu tidak boleh melebihi 1000 mg dan interval pemberian dosis minimum adalah 4 jam. Nah, khususnya dosis harian maksimum acetaminophen itu tidak boleh melebihi 4000 mg. Dan adapun dosis untuk dewasa dan remaja usia 13 tahun ke atas dengan berat badan kurang dari 50 kg, dosis acetaminophen yang dianjurkan
adalah sekitar 12,5 mg per kilogram setiap 4 jam atau sekitar 15 mg per kilogram setiap 6 jam. Nah, adapun dosis tunggal maksimum itu yang nggak boleh melebihi 15 mg per kilogram dan interval pemberian dosis minimum adalah sekitar 4 jam. Selain itu, penting untuk kita dapat mematuhi dosis harian maksimum acetaminophen yang tidak boleh melebihi 75 mg per kilogram hingga maksimumnya itu sekitar 3.750 mg. Nursing consideration atau pertimbangan keperawatan dalam pemberian obat acetaminophen. Yang pertama adalah riwayat kesehatan yang komprehensif. Penting untuk memperoleh riwayat kesehatan yang lengkap dengan fokus pada konsumsi obat, termasuk waktu, jumlah, dan formulasi acetaminophen yang dikonsumsi, serta zat-zat lain yang mungkin dikonsumsi bersamaan. Yang kedua, pemantauan fungsi ginjal dan trombosit. Karena tingkat toksik acetaminophen dapat mempengaruhi fungsi ginjal dan menyebabkan trombositopedia, pemantauan hasil fungsi ginjal dan jumlah trombosit sangat penting. Yang ketiga, edukasi pasien. Mengedukasi pasien tentang cara membaca label obat, mengenali berbagai nama acetaminophen, dan mengikuti dosis yang direkomendasikan. Pasien juga harus diajari cara mengenali tanda dan gejala overdosis acetaminophen dan tindakan darurat yang harus diambil. Yang keempat, perhatian khusus pada kondisi pasien. Pasien dengan kondisi tertentu seperti gangguan penggunaan alkohol, penyakit hati atau ginjal, dan status gizi yang buruk memerlukan perhatian khusus karena mereka memiliki risiko hepatotoksisitas yang lebih tinggi. Yang kelima, non-farmakologis penghilang nyeri. Mengajarkan pasien tentang metode non-farmakologis untuk menghilangkan rasa sakit seperti terapi relaksasi, distraksi, terapi fisik, dan aplikasi panas atau dingin. Nah, dengan langkah-langkah ini, perawat dapat secara efektif mencegah dan mengelola risiko yang terkait dengan toksisitas acetaminophen, memastikan keselamatan dan kesejahteraan pasien. Baik saja untuk indeks keamanan pada kehamilan pada ibu hamil, sebenarnya acetaminophen itu relatif aman dikonsumsi untuk ibu hamil karena obat ini termasuk ke dalam penghilang rasa sakit yang lebih aman seperti dari obat-obat lainnya. Namun ya tetap penggunaannya harus tetap pada dosis dan anjuran dari tenaga medis atau dokter seperti itu. Special precaution. 1. Menggunakan dengan dosis yang tepat sesuai yang dianjurkan dan juga melakukan konsultasi dengan dokter. 2. Acetaminophen berinteraksi dengan jenis obat lain, jadi kita harus memberitahu dokter atau apoteker mengenai obat apa saja yang kita konsumsi, termasuk suplemen. 3. Harus menghindari konsumsi alkohol saat sedang menggunakan acetaminophen. Yang keempat adalah mengenali tanda-tanda overdosis. Berikut adalah referensi yang kami gunakan.